Oke, teman-teman, di video kali ini kita mau bahas satu buah ayam yang sebenarnya dia ya dirilis sebagai in-ear gaming headphone atau gaming ayam atau gaming earphone. Tapi surprisingly, dia nggak cuma oke untuk main game aja, tapi untuk dengerin musik juga dia masih sangat-sangat mumpuni. Oke, langsung kita mulai aja pembahasannya, teman-teman. Ini review saya untuk NF Audio RG15. Lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya. Abang Project YouTube channel, Abang Project YouTube channel, Abang Project YouTube channel, klik subscribe ya. Oke, sebelum memulai pembahasannya lebih lanjut, saya mau bilang makasih dulu buat NF Audio atau NF Akustik yang udah mengirimkan RG15 ini dalam bentuk giveaway kemarin. Terima kasih udah memilih saya untuk memenangkan giveaway-nya, dan sekarang saatnya NF Audio RG15 ini kita review secara jujur di channel ini. Untuk harganya sendiri dari NF Audio RG15 ini ada di kisaran $100 atau $99 ya. Kalau dirupiahkan mungkin akan jadi sekitar 1,5 jutaan atau 1,6 jutaan tergantung kursnya nanti seberapa. Jadi cara langsung ayam ini akan bersaing dengan ya semacam SIMGOT EA500LM atau SIMGOT EM6L atau apa itu namanya Hidis MS3 dan lain-lainnya yang di harga sekitar 1,5 jutaan. Seperti itu teman-teman untuk harganya. Untuk teman-teman yang nanti misalnya tertarik, saya coba carikan linknya untuk pembeliannya dan saya taruh di deskripsi. Cuma saya nggak yakin ya teman-teman ya, ini udah dijual bebas di Indonesia atau belum. Nanti ya coba kita cariin dulu. Nah, kita bahas mulai dari packagingnya dulu teman-teman. Jadi RG15 ini adalah ya gaming ayam dari NF Audio yang berkolaborasi dengan Assassin's Creed Mirage atau dengan Ubisoft. Jadi wajar aja dan sangat menarik di sini packagingnya full bertema Assassin's Creed. Ya nggak usah saya ceritain panjang lebar, teman-teman perhatikan aja detail-detailnya. Lalu untuk isi kelengkapannya teman-teman. Nah, kalau kita buka packagingnya, teman-teman akan mendapatkan yang seperti ini. Di sini ada ya seperti kepingan DVD ya, bulat, dan ini adalah tatakan untuk ayamnya. Nah, ayamnya ada di sini. Kayak gini. Setelah ayamnya, di sini juga kita ada kabel. Kali ini kabelnya USB Type-C atau DSP seperti ini. Setelah itu ada pouch atau kantong yang ini Assassin's banget. Di sini ada logonya Assassin's Creed. Lalu ada ear tipsnya. Di sini ada 4 ear tips. Dan uniknya di sini kita dibawain ear tips yang ukurannya XS. Kalau biasanya kita cuma dapat SML, di sini dapat satu lagi yang ukurannya adalah XS atau yang ekstra kecil. Dan satu lagi di sini ada satu lagi yaitu manual book atau user manual yang ya saya yakin ini nggak akan teman-teman baca juga. Tapi kalau ada waktu ya dibaca-baca aja. Seperti ini. Oke teman-teman, seperti biasa untuk kelanjutannya supaya teman-teman bisa memperhatikan lebih detail, kita lanjutin di meja rumput. Yuk. Lalu untuk build quality-nya, RG15 ini terbilang sangat solid dan sangat berkualitas untuk build quality dari unit ayamnya. Saya nggak tahu ini material metal yang dilapisi cat warna gold atau gimana, tapi sejauh ini nggak ada sama sekali scratch atau goresan atau kelotokan cat dari ayam ini. Jadi untuk sementara saya rasa ini memang metalnya warna gold kayak gini. Bukan finishing gold yang tipis yang bisa ngelotok yang nanti bakalan kita ketemu sama warna asli dari metalnya, enggak. Di sini kayaknya memang warnanya asli warna gold kayak gini. Rasanya cukup solid dari housing sampai faceplate-nya. Di faceplate-nya ini ada ukiran atau ornamen motif jaring-jaring ala-ala Assassin's kayak gini. Sama ada satu logo Assassin's Creed di bagian tengahnya di sini. Lalu untuk fan hole-nya, untuk ventilasinya di sini ada 2 di bagian dekat nozzle sama di dekat pinggiran housingnya ini. Lalu di sini ada tulisannya RG15 Game Series. Ini juga tulisannya kayaknya bakalan awet teman-teman. Sampai saat ini belum ada goresan atau ngelotok atau memudar sedikit pun. Mudah-mudahan awet. Sedangkan di bagian nozzle-nya dia warnanya silver dengan mesh filter yang materialnya mungkin aluminium atau semacamnya yang warnanya juga silver kayak gini. Sedangkan untuk koneksinya pakai 2 pin QDC atau Type-C. Untuk build quality dari kabelnya, saya bilang ini standar aja.
Kulitnya materialnya mirip plastik atau mungkin karet yang enggak kaku, cukup lentur. Gejala mikrofonik juga di sini cukup aman. Enggak yang bersih-bersih banget ya, ada sedikit-sedikit mikrofonik tapi masih jauh dari kata mengganggu lah. Dan yang saya senang lagi di sini ada chin slidernya. Dan chin slidernya ini kenceng teman-teman. Ya harusnya chin slider yang benar memang kayak gini sih. Ketika kita adjust dia kuat, enggak yang melorot-melorot sendiri kayak gitu. Karena ini dia gripnya kenceng. Cuma yang mudah-mudahan gesekan ke kabelnya aman, enggak bikin gores. Soalnya ini ya bisa dibilang kenceng banget, bahkan lumayan butuh tenaga buat naik turunin ring atau apa ini namanya chin slidernya ini. Di bagian splitter kabelnya ada logo NF. Terus ini materialnya kalau daripada dibilang plastik, saya lebih bisa bilang ini mirip ke karet sih. Jacknya di sini pakai USB Type-C atau DSP. Yang di sini udah ada chip DAC-nya. Cuma saya sendiri belum tahu ini dia ditanamin sama chip DAC apa. Dan dukungan aplikasinya juga saya nggak tahu ini ada atau enggak. Lalu yang saya senang lagi karena ini memang ayam untuk gaming, jadi di sini jelas udah ada mikrofonnya untuk open mic. Senangnya lagi di sini remote-nya nggak cuma satu button teman-teman, tapi ada 3 button. Ada tombol play pause di tengah, lalu di atas bawahnya ada volume up sama volume down. Di kabelnya ini juga kita udah dibawain velcro atau perekat atau tali untuk gulung kabelnya biar rapi. Untuk ear tipsnya ini cukup bagus teman-teman, kekenyalannya pas, lembut juga. Cuma emang bentuk flanknya ini relatif lebih pendek kalau dibanding sama ear tips standar dari ayam yang lain. Atau kalau teman-teman tahu ear tips dari TWS kayak gitu ya, ini mirip-mirip kayak gitu, pendek, flanknya pendek. Cuma teman-teman masih tetap bisa pakai ear tips yang lain kok di sini. Lalu untuk spesifikasi teknisnya dari ayam ini, dia pakai konfigurasi single dynamic driver, ukurannya 10 mm. Lalu untuk tuningannya, suaranya ini diklaim sama si NF audionya, ini diklaim memang dituning sebagai ya spesifik untuk kebutuhan gaming. Lalu sensitivitasnya 108 decibel, impedance-nya 32 ohm. Lalu untuk fittingnya, karena ini secara shell atau housingnya sama faceplate-nya ini terbilang kecil, jadi di telinga saya pribadi juga ini enak banget, bobotnya terbilang cukupan, nggak ringkih, ya karena materialnya metal ya. Tapi juga enggak yang berat gimana-gimana. Pemakaian selama berjam-jam nonstop juga ini terbilang sangat nyaman. Lebih nyaman dari beberapa ayam saya yang lain kayak misalnya Simcote Super Mix 4 yang ukurannya gede, atau TRN Cons, atau bahkan ini lebih nyaman daripada Julinho King Luan G4 juga, yang bodinya sama-sama kecil dan metal. Lalu fitting dari ear hook-nya sendiri juga sangat-sangat fit, sempurna ngelingkar di telinga saya. Cuma memang ini yang bagian ujung ekornya ini rada agak maju sampai ke depan, tapi nggak sampai ke taraf yang mengganggu gimana-gimana juga. Nah, overall soal fittingnya, ini salah satu yang terbaik dari semua ayam saya untuk sebuah ayam yang bahannya metal. Kalau sama yang bahannya non metal atau yang plastik atau resin kayak Tanjim Bani atau Truth Irrigate atau Perkazetan, ya memang beda lah feel-nya. RG15 ini berasa lebih solid juga pas dipakai di telinga. Nah, ngomongin sound quality-nya, memang benar kalau dibilang sama si NF-nya sendiri, kalau tuningannya si RG15 ini memang spesifik dituning untuk gaming. Dengerin suara ledakan, suara tembakan, suara step, semuanya jelas dan sangat bersih, bening banget. Kalau buat musik, ya dengerin sekali pakai lagu-lagu yang energik udah langsung berasa kalau tuningannya V-shape, yang fokus ke bass sama treble-nya, sedangkan vokalnya agak mundur dan agak tipis. Nah, untuk gaming, sebenarnya saya main game itu sangat jarang. Jadi saya cuma coba beberapa game dan ini sebenarnya saya install juga karena saya mau ngetes ayam ini aja. Nah, di sini ada Assassin's Creed Origin. Sedangkan di Android saya coba buat main game Call of Duty Mobile. Nah, coba kita detailkan gimana suaranya. Nah, dari low atau bassnya dulu. Khusus untuk bass, khusus ngomongin bassnya aja. Ini kalau saya bilang mungkin bass yang paling asik kalau dibandingin sama beberapa ayam sekelasnya, ya 1,5 jutaan ke bawah lah, yang non gaming ya. Kayak misalnya Simcote EM6L, Simcote EL500LM, terus apa itu namanya, Hidis MS3 dan yang lainnya. Nah, kuantitas bassnya enggak yang gede banget, tapi pukulannya bener-bener berasa mukul banget dalam. Tonjokannya sangat berenergi,
sekaligus dibarengi sama transition speed yang membaliknya itu cepat banget. Ya nggak cepat banget sih, cukup cepat. Jadi buat dengerin ledakan-ledakan di game-game FPS, RPG, atau action adventure kayak game Assassin's Creed Origin ini suaranya bisa imersif, megah, tapi nggak sampai ganggu ke suara-suara lain kayak langkah kaki, suara percakapan orang, atau suara environment sekitar. Buat musikan juga bassnya mukulnya mantep, energetik, jeduknya berasa, sangat dinamis, tapi juga sekaligus ekornya pendek, nggak bloated ke frekuensi midnya. Ya sangat terkontrol dan cukup gesit lah saya bilang. Buat dengerin bass dari banyak genre musik mulai dari EDM, pop, rock, bahkan buat metalan, double pedal, ini masih bisa cukup ngejar. Buat EDM atau musik-musik yang butuh bass yang megah ini juga masih dapat, tapi enggak dapat boominya. Ya asik sih bassnya. Untuk drivernya sendiri juga pas di suara-suara ledakan atau ya suara-suara ledakan yang imersif lah. Ini juga enggak berasa sember gimana-gimana. Lalu untuk mid dan vokalnya di sini ada oke-nya, tapi juga ada kurangnya. Dari kurangnya dulu. Buat dengerin vokal laki-laki di RG15 ini cenderung berasa tipis, mundur dan atau kurang pop up lah. Tapi baiknya untuk level kejernihannya, bersihnya, bendingnya, jelasnya artikulasi atau pengucapan lirik lagunya ini udah bagus. Bagus banget malah. Ya cuma kurang berbobot dan kurang tebel aja di vokal laki-laki. Kalau di vokal perempuan di sini udah ya saya bilang not bad lah. Suara instrumen-instrumen kayak gitar di nada bawah juga rada kedengeran tipis tapi juga sekaligus berasa bersih dan punya detail yang bagus. Tapi kalau buat gaming, di frekuensi midnya ini nggak berasa kurang gimana-gimana. Dengerin percakapan antar karakter di dalam game juga udah sangat cukup. Percakapan karakter yang pakai bahasa Inggris juga, kita jadi lebih jelas dengerin karakternya ngomong apa. Nggak berasa mendem gimana-gimana juga. Lalu untuk high atau treble-nya, di sini juga cukup berasa V-shape-nya. Treble-nya cukup maju, detailnya bagus. Tapi baiknya di sini saya sama sekali nggak dengerin suara-suara yang piercing, nusuk. Ya semuanya masih terbilang terkontrol dengan bagus. Dengerin suara tembakan, terus suara adu pedang juga di sini cering-ceringnya enggak sama sekali nyakitin telinga. Cuma memang untuk dengerin musik sendiri, ekstensi dari treble-nya enggak sampai yang panjang banget gimana-gimana. Tapi untuk airiness-nya sendiri masih kedengeran cukup bagus, cukup airy, enggak berasa kurang gimana-gimana. Jadi enggak terlalu berkesan buntung, kayak misalnya di suara-suara pukulan simbal, enggak sampai yang ujung-ujung banget. Tapi juga enggak sampai yang kepotong hilang tiba-tiba. Nah itu tadi untuk tonalnya teman-teman ya. Kalau teman-teman enggak masalah sama suara vokal bawah yang agak tipis untuk dengerin musik ya, ini masih oke di harganya. Tapi kalau untuk gaming ini udah mantep banget sih. Apalagi udah didukung juga sama performa teknikal yang juga ya udah sangat sesuai lah untuk bersaing sama ayam-ayam lain di rentang harga yang kurang lebih seginian, 1 sampai 1,5 jutaan. Yang non gaming ya. Soalnya untuk ayam gaming atau headphone gaming, saya sendiri sejujurnya nggak banyak nyobain. Ya paling ya adalah beberapa produk dari Rexus dulu atau Vantage atau Blackstone zaman-zaman dulu yang murah-murah. Pernah coba-coba, yang suaranya ya gitulah. Kalau untuk ukuran sekarang bisa dibilang nggak beres lah buat dengerin musik. Mending beli KZ EDC Pro kalau untuk sekarang. Nah mulai dari soundstage-nya, NF Audio RG15 ini punya soundstage yang luas, main game-game yang sifatnya open world, jelajah kayak Assassin's Creed, Elder Scrolls Skyrim. Ini environment atau lingkungan sekitarnya berasa luas, nggak cuma dari visualnya, tapi juga dari audionya. Terus buat musik juga kita masih dapetin sensasi soundstage yang sama luasnya. Sound effect juga yang jauh kedengaran jauh, yang dekat juga kedengaran dekat. Untuk imagingnya, baik itu suara panning instrumen untuk musik ya, kanan, kiri, atau untuk gaming ya sound effect dari game, suara atas bawah, suara langkah kaki, arah tembakan, semuanya kedengaran cukup akurat selama masih di area, katakanlah, samping kiri agak ke belakang dikit, muter ke depan lurus, lalu ke kanan, ke samping kanan, terus ke kanan agak ke belakang dikit. Nah, itu semuanya masih sangat akurat. Yang jauh kedengaran jauh, yang dekat ya kedengaran dekat. Atas bawahnya juga masih lumayan akurat. Cuma kalau udah yang suara-suara yang sumbernya di belakang kepala banget, itu jaraknya udah agak susah dianalisa. Misal dikiranya ada karakter lain yang udah deket, taunya ternyata masih jauh. Soalnya suaranya kayak udah deket gitu.
Dan ini saya rasa masih sangat-sangat wajar. Dari beberapa ayam saya yang lain juga sama kayak gini juga. Jadi kalau dibayangin holografiknya atau muterin kepalanya, ya memang iya, memang berasa muter di kepala. Tapi untuk suara-suara yang sumbernya dari belakang kepala banget, ini untuk memprediksi jarak masih agak sulit. Suara yang di belakang jauh sama suara yang di belakang tapi agak dekat, itu perbedaannya enggak signifikan. Semuanya kedengaran dekat gitu teman-teman. Tapi kalau dari arah samping, terus arah samping agak ke belakang dikit, terus arah serong depan, terus arah depan lurus gitu, ini masih sangat gampang. Yang jauh kedengeran jauh, yang deket ya kedengeran bener-bener deket. Buat dengerin musik juga kita masih dapetin sensasi performa teknikal yang sama. Untuk separasi instrumen juga, walaupun RG15 ini cuma pakai single dynamic driver aja, tapi pemisahnya udah terbilang cukup bagus. Ya lengket-lengket dikit masih wajar lah ya. Untuk ayam dynamic driver single dynamic driver harga seginian. Apalagi ini ayam gaming yang biasanya di sini orang-orang audiophile udah underestimate duluan. Untuk resolusi, clarity, dan detailnya juga ini udah terbilang bisa lah diajak bersaing sama ayam-ayam musik atau yang non-gaming. Katakanlah SIMGO TM6L, EA500LM, Hidis MS3, atau yang lain lah. Ya level teknikalnya kira-kira kurang lebih segitu. Bisa dibilang nggak kalah lah. Nah untuk kesimpulannya teman-teman, kalau teman-teman lagi nyari IM, nggak cuma buat dengerin musik aja tapi juga mau yang tonal dan teknikalnya mendukung untuk kebutuhan gaming yang cukup serius. Nah NF Audio RG15 ini dari saya bisa jadi rekomendasi utama kalau teman-teman ada budgetnya. Nah kalau teman-teman cukup sensitif sama vokal yang tipis, pengen vokal yang lebih berisi buat dengerin musik ya, lebih berbobot, tapi tetap bening bersih, ya SIMGO EA500LM masih bisa jadi pertimbangan yang bagus. Atau malah mau fokus ke vokalan aja, dengerin musik fokus di vokalnya aja, teman-teman nggak perlu keluarin budget sampai segini sebenarnya. Di harga 700 ribuan, teman-teman udah bisa dapetin ayam yang vokalnya bagus banget. Rekomendasi dari saya ada Sales Ignite X Beast. Tapi tentunya untuk level teknikalnya, terutama sound stage-nya, masih di bawahnya si RG15, si NF Audio ini. Oke, begitu ya teman-teman ya. Sekian untuk review NF Audio RG15 kali ini. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan teman-teman silahkan komen aja di bawah. Saya balesin kalau saya lagi sempet. Iya mudah-mudahan sempet sih. Like video ini buat teman-teman yang bersedia memberikan dukungan semangatnya, menularkan semangatnya buat saya biar enggak bosan bikin konten. Apalagi ini antrian barangnya udah mulai numpuk lagi. Teman-teman yang belum subscribe juga silahkan subscribe. Dalam waktu dekat ini kita mau ngobrolin beberapa barang. Ini ada Tangzim Bani, ada DAP F Audio FA4 yang bagus juga. Terus TWS ini, teman-teman kalau mau cari TWS bisa nunggu reviewnya TWS KZ Carol ini. Barangkali nanti cocok. Kita juga masih ada Seru dan lain-lain yang saat ini masih OTW ke sini. Oke, sekian ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Oke teman-teman, gimana videonya? Jangan lupa subscribe ya, nyalain notifikasinya. Abang Project